Suasana ruang Komite 4 DPD RI siang itu terasa berbeda. Kamera menyorot wajah-wajah tegang para anggota dewan, sementara di depan meja utama, Menteri Keuangan duduk dengan raut dingin. Semua mata tertuju pada satu sosok, Purbaya Yudisadewa, anggota DPD RI yang dikenal berani dan vokal. Ia terlihat menunduk sejenak, memegang setumpuk dokumen tebal yang sejak tadi tak dilepaskannya. Beberapa detik kemudian, suara Purbaya memecah keheningan. Nada bicaranya tenang, tapi tajam seperti bilah pisau. Ibu sudah cek. Dana TKD Kaltim ini angkanya tidak masuk akal, ujarnya. Ruangan yang semula ramai langsung hening. Beberapa anggota saling pandang, sementara kamera media mulai fokus merekam momen itu. Menteri Keuangan menatap dingin, mencoba menjaga ketenangan wajahnya. Namun, ekspresi gugup terlihat dari tangannya yang menggenggam pena terlalu kuat. Data kami sesuai, jawabnya singkat. Tapi dari cara Purbaya menatap, jelas ia tidak puas. Rapat yang seharusnya berjalan formal berubah menjadi arena perdebatan terbuka. Sorot mata tajam Purbaya dan gestur defensif sang menteri menjadi tanda bahwa siang itu, sesuatu yang besar sedang terbuka perlahan. Tidak ada yang menyangka, dari pertemuan itu, akan lahir salah satu momen paling panas dalam sejarah sidang DPD tahun ini. Beberapa minggu sebelumnya, Purbaya sudah lama memegang data mentah dari laporan keuangan daerah Kalimantan Timur. Ia menemukan perbedaan mencolok antara laporan pusat dan realisasi lapangan. TKD, transfer ke daerah, seharusnya menjadi dana murni untuk pemerataan pembangunan. Namun angka-angka di laporan itu tampak tidak sinkron. Sebagai mantan ekonom senior, naluri analisis Purbaya tak bisa dibohongi. Ia menelusuri setiap baris angka dan menemukan adanya potongan dana misterius yang tidak memiliki justifikasi. Nilainya tidak kecil, mencapai ratusan miliar rupiah. Ia sempat menghubungi pihak Kemenkeu untuk klarifikasi, tapi jawaban yang datang hanya singkat dan normatif. Sesuai mekanisme regulasi, kalimat itu justru menambah curiganya. Maka Purbaya memutuskan, satu-satunya jalan adalah membawanya langsung ke forum terbuka, di hadapan publik dan media. Ia tahu risikonya besar, tapi bagi Purbaya, diam berarti ikut bersalah. Dan hari itu, keputusan berani itu akhirnya membawanya ke meja rapat paling panas di Senayan. Purbaya membuka dokumen di depannya, menampilkan tabel-tabel dengan angka yang membuat banyak kepala di ruangan itu menunduk. Lihat ini, ujarnya, menunjuk selisih dana antara laporan Kaltim dan catatan Kemenkeu. Ada pemotongan lebih dari 300 miliar. Tapi kemana uang itu mengalir, tidak ada yang bisa menjelaskan. Beberapa anggota DPD mulai berbisik, sementara wartawan yang duduk di pojok ruangan segera menyalakan kamera mereka. Ketegangan mulai memuncak. Ibu Menteri, lanjutnya lagi, jika ini bukan kesalahan administrasi, maka kita sedang melihat sesuatu yang jauh lebih serius. Nada suaranya kali ini keras, menggema di seluruh ruangan. Sang menteri terlihat menelan ludah. Ia mencoba menjawab, namun Purbaya memotong dengan cepat. Kami tidak butuh alasan, kami butuh kejelasan. Dan di titik itu, suasana rapat berubah total. Tak ada lagi basa-basi. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang menunggu untuk dibuka. Setelah hening panjang, Menteri Keuangan akhirnya bicara. Suaranya datar tapi bergetar halus. Kami akan cek kembali datanya, Pak Purbaya. Namun di balik ketenangan itu, publik melihat sesuatu yang aneh, seolah ada hal yang tidak ingin diungkapkan. Purbaya hanya menatapnya lekat. Sudah saya kirimkan data mentahnya 2 minggu lalu. Tidak ada tanggapan. Kenapa baru mau dicek sekarang? Pertanyaannya menusuk langsung ke jantung. Beberapa anggota DPD mulai terlihat gelisah. Ada yang memalingkan wajah, ada pula yang sibuk dengan ponsel, seolah menghindar dari sorotan kamera. Media sosial pun meledak beberapa jam kemudian. Cuplikan rapat itu viral, dengan ribuan komentar yang mempertanyakan transparansi anggaran pusat. Nama Purbaya mendadak jadi trending. Tapi bagi dia, ini bukan soal viralitas. Ini tentang integritas. Tak lama setelah rapat itu, muncul bocoran dari salah satu pejabat di daerah. Ia mengaku bahwa sebagian dana TKD memang disesuaikan lewat jalur koordinasi informal. Artinya, ada kemungkinan dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain. Purbaya menerima informasi itu lewat pesan terenkripsi. Ia membaca pelan, matanya menajam. Saya sudah menduga, gumamnya. Ia tahu, langkah berikutnya akan jauh lebih berisiko. Tapi mundur bukan pilihan. Karena semakin lama ia menggali, semakin banyak nama besar yang muncul dalam daftar.
Beberapa pihak mulai mencoba menghubunginya. Ada yang halus, ada yang mengancam. Namun Purbaya tetap melangkah dengan satu kalimat yang ia pegang teguh, kebenaran tidak boleh ditawar. Dan dari sanalah babak baru dimulai, perlawanan antara suara kejujuran dan kekuasaan. Hari-hari setelah rapat menjadi sunyi namun mencekam. Telepon dari kolega berhenti, beberapa pejabat yang dulu dekat mendadak menjaga jarak. Ada sinyal tak terlihat bahwa Purbaya sedang, tidak disukai, oleh kekuatan besar di atas. Salah satu pesan anonim bahkan datang ke rumahnya, berhentilah bicara soal TKD, sebelum terlambat. Tapi ia hanya tersenyum kecil membaca ancaman itu. Kalau saya diam, artinya mereka menang, ucapnya pada wartawan yang menemuinya diam-diam. Di sisi lain, publik semakin panas. Hashtag Tagar dan Kaltim mendadak jadi topik nasional. Banyak yang menuntut audit terbuka, tapi pemerintah masih bungkam. Purbaya tahu, tekanan ini belum seberapa. Karena setelah kebenaran diungkap, yang datang bukan tepuk tangan, tapi serangan balik. Dan ia siap. Beberapa organisasi masyarakat mulai turun tangan. Mereka menuntut kejelasan soal pemotongan dana yang disebut-sebut mencapai angka fantastis. Di media sosial, video Purbaya menegur Menteri Keuangan sudah mencapai jutaan tayangan. Bahkan beberapa ekonom senior ikut angkat suara. Kalau data itu benar, maka ini adalah alarm bahaya bagi sistem keuangan daerah, ujar salah satunya. Dukungan rakyat membuat Purbaya semakin berani. Ia kembali hadir dalam rapat berikutnya dengan membawa bukti tambahan, termasuk rekaman internal dari pejabat daerah yang membenarkan adanya manipulasi laporan. Namun langkah itu juga membuatnya semakin diawasi. Beberapa pihak mencoba memutarbalikkan narasi di media, menuduh Purbaya mencari panggung politik. Tapi yang tahu integritasnya tahu, ia sedang memperjuangkan kebenaran, bukan popularitas. Berita itu akhirnya sampai ke lingkaran dalam pemerintahan. Sejumlah penasihat ekonomi presiden mulai memantau perkembangan kasus ini. Mereka tahu, jika benar terjadi penyimpangan, dampaknya bisa mengguncang kredibilitas nasional. Sementara itu, Purbaya tetap bergerak. Ia mengirimkan laporan resmi ke lembaga pengawas negara. Tapi jawaban yang datang lagi-lagi diplomatis, akan kami kaji lebih lanjut. Ia tersenyum getir. Kaji lagi, sementara uang rakyat terus mengalir entah kemana. Namun di balik semua tekanan itu, publik justru semakin percaya padanya. Ia kini bukan hanya anggota DPD, tapi simbol perlawanan terhadap sistem yang tertutup. Dan hari itu, ia bersumpah untuk membuka semuanya, apapun risikonya. Dalam rapat lanjutan yang disiarkan langsung ke publik, Purbaya tampil lagi. Tapi kali ini ia tak sendirian. Di belakangnya, beberapa anggota DPD lain ikut berdiri, menandakan dukungan. Ia memaparkan semua data, kronologi, hingga bukti rekaman yang mengguncang ruangan. Inilah yang kalian sebut transparansi. Tanyanya dengan nada sarkastik. Ruangan kembali hening. Beberapa pejabat yang hadir tak mampu menyembunyikan kegugupan. Menteri Keuangan hanya menunduk, sementara beberapa stafnya saling berbisik dengan wajah panik. Publik bersorak di luar gedung. Di media sosial, tagar-tagar Purbaya bersuara menduduki trending nomor 1. Hari itu, Purbaya membuktikan, kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa dibungkam. Beberapa hari setelah rapat itu, pemerintah akhirnya mengumumkan akan melakukan audit menyeluruh atas dana TKD. Tapi Purbaya tahu, perjuangan ini belum selesai. Dalam wawancara terakhirnya, ia berkata pelan, "Saya tidak ingin jadi pahlawan. Saya hanya tidak mau uang rakyat disalahgunakan." Kalimat itu menutup berita malam di seluruh televisi nasional. Sementara di luar sana, rakyat mulai sadar, bahwa kebenaran kadang hanya muncul karena ada satu orang yang berani bersuara. Dan nama itu kini diingat, bukan sekadar karena kontroversi, tapi karena keberanian. Purbaya mungkin hanya satu suara di ruang besar Senayan. Tapi hari itu, suaranya mengguncang seluruh negeri.